Halo guys, selamat malam. Semoga kalian dalam keadaan sehat saat mendengarkan suara gua. Jadi selamat datang. Ini sesi terbaru dari channel ini, audio story horror berdasarkan pengalaman gua episode pertama. Dan pengalaman ini sangat membekas buat gua. Jujur, itu sangat membuat gua sadar arti keyakinan. Pokoknya ini pengalaman berharga buat gua ya. Oke, kalian duduk aja santai-santai karena video ini akan upload di malam hari. Jangan takut karena gua ada di sini menemani kalian. Langsung aja kita bahas cerita gua. Jadi gua waktu itu kelas 11 SMA, SMK bisa dibilang ya, kejuruan. Yang mana waktu itu ada kebijakan saat siswa udah kelas 11 itu harus namanya magang ya, PKL. Nah, karena kami itu adalah sekolah teknik dan harus terjun ke lapangan, jadinya kami ditempatin di berbagai kota. Nah, gua waktu itu sama kelompok gua atau tim gua sekitar 5 orang itu ditempatin lumayan jauh dari pusat kota. Ya, sebut aja kota X ya. Nah, kota X nih kota yang masih tahap berkembang, yang mana itu perkembangannya pesat banget. Tapi walaupun pesat, kota ini terbilang sepi. Motor itu nggak terlalu banyak, jadinya kotanya itu masih asri banget, enak untuk berlibur ke sana. Singkat cerita, gua itu masih inget kami berlima berangkat di bulan Mei, lalu sampai di sana kami cari kos-kosan ya, dan nemuin lah sebuah kosan. Dari berbagai kosan yang udah kami cari, itu terbilang murah, tempatnya juga luas buat kami berlima. Jadi ada 2 cewek dan 3 cowok ya. Itu cukup untuk berbagi kamar. Akhirnya kami milih tempat itu dan 3 bulan akan di sana ya. Hari pertama itu kami beres-beres karena waktu kami survei dan pertama kali ngeliat itu sebenarnya hawanya udah dingin. Gue jelasin dulu ya. Di dalam kosan gue itu ada 2 kamar kecil, ukuran mungkin 2x3 ya. Bukan kosan sih, bisa dibilang ini kontrakan ya. Jadi ada 2 kamar, 1 kamar mandi di dalam. Nah, ada tempat kayak ruang tamu sedikit ya untuk kami kumpul-kumpul. Bisa terbilang worth it dengan harga 500. Tapi itu sebuah pertanyaan buat kami. Tapi karena kami waktu itu butuh banget penginapan cepat, sehingga kami mutusin di sana ya. Jadi balik lagi ketika hari pertama dan kami ngeliat itu hawanya kok dingin banget waktu kami tinggal pertama. Padahal itu hari panas banget. Tapi gak tahu ketika kami masuk rumah itu kayak nyaman banget. Akhirnya karena gak ada pikiran ke negatif, kami beres-beresin semua area yang mana yang menurut kami itu kotor. Nah, ada salah satu tempat itu kayak gudang terkunci ya. Bukan terkunci, nggak bisa dibuka, tapi itu ada jendela kecil dari luar. Nah, di situ kami nggak masuk karena ya memang terkunci. Tapi itu sebuah pertanyaan sih buat kami, kok ada ruangan yang kami itu nggak dijelasin ruangan itu untuk apa. Tapi karena kami nggak ambil pusing, kami nggak hirauin tuh tempat itu tetap kotor. Singkat cerita, kami udah seminggu di sana, belum ada apa-apa tuh.
belum ada hal-hal yang aneh. Tapi yang creepy-nya itu di minggu kedua itu ibu dari ibu kos kami tuh, jadi pemiliknya itu punya ibu yang tinggal dekat rumah kami atau kosan kami nih, kontrakan kami. Dia datang sambil bawa makanan di pagi hari sekitar jam 8. Kami itu magang jam 9. Jadi pas banget kami lagi kumpul mau makan, beli makan. Tapi ya ada ibu itu bawa makanan, akhirnya kami makan bareng-bareng sama ibu itu. Nah di sana ibu itu bercerita panjang lebar tentang kota itu, tentang daerah yang kami tinggali, ya kesalahan-kesalahan yang harus kami tidak lakukan dan lain-lain. Nah ujung-ujung dari cerita itu balik lagi ke kontrakan itu. Kata ibu itu, "Nak, kalian kan di sini bakalan lama. Usahain kita atau kalian itu jangan ngomong sembarangan, dan ibu pesan kalian makan itu jangan di kamar belakang." Itu kata ibu itu. Ya kami pikir itu sebuah nasihat ya, karena kan kalau makan di kamar bakalan kotor. Jadi kami ngiyain omongan ibu itu. Singkat cerita, di minggu kedua yang cukup mulai ada hawa-hawa negatif, dimana saat itu gangguan pertama itu tiba saat kami mau tidur siang. Waktu itu libur, karena nggak ada aktivitas, kami tidur di kamar belakang, kami bertiga. Jadi tukeran ya, cewek di depan, kami di belakang. Dan di belakang itu sampingan dengan kamar mandi. Kami bertiga itu tidur pulas banget. Nah gua waktu itu tidur di tengah. Jadi gua tidur di tengah, samping gua ada teman gua, sebut aja Aldi. Di kiri gua ada namanya Mochi. Jadi si Aldi ini orangnya pemberani, Mochi ini orangnya sedikit penakut. Ya sama aja kayak gua. Di siang itu kami matiin lampu dan gua tidur sama teman-teman gua. Gua inget banget ada jam itu gua terbangun jam 3 siang. Dan gua itu ngelihat masih ada dua teman gua, sebelah kanan Aldi, sebelah kiri gua Mochi. Akhirnya gua tidur aja lah, karena kan gua pikir masih sepi di luar. Gua tidur, bangun jam 5 sore teman-teman. Gua bangun dan gua ngeliat dua teman gua itu udah nggak ada di samping gua. Akhirnya gua keluar dan gua ngeliat kok kontrakan sepi banget ya. Gua bingung tuh, gua ngeliat cewek-cewek kok nggak ada orang. Gua ke kamar mandi juga nggak ada orang. Dan akhirnya gua mutusin ada lapangan di dekat kontrakan gua ke lapangan dan betul aja ada mereka lagi makan jajan. Akhirnya gua tanyain tuh, kok kalian nggak ngajak gua sih makan-makan jajan? Dan mereka jawab apa? Lu bangunnya susah banget coy, kami udah di sini dari jam 2, diajak ibu kosan. Damn. Gua di situ langsung terpaku. Gua kayak aduh, merinding banget nih gua ceritain. Sumpah, ini merinding banget. Pokoknya di saat itu gua mati langkah lah, omongan gua tertata-tata. Dan gua nanya ke mereka, "Lah Aldi, Mochi, bukannya lu berdua tidur sama gua?"
Kita tidur siang loh. Gua ngeliat banget muka kalian. Uji mereka bacot. Gua sama Mochi uji Aldi. Kita di sini loh dari jam 2, nggak kemana-mana. Lu tidur itu udah jam 2:30 tuh. Lu tidur 2:30, kami ajak lu nggak mau. Gua lupa. Padahal gua inget gua tidur tuh jam 2. Karena gua ngeliat teman-teman gua ngajak tidur. Di situ gua, sial. Sama siapa gua tidur? Siapa yang ngajakin gua tidur? Di situ gua merinding dan pokoknya gua nggak mau lagi tidur di sana dalam hati gua. Itu gangguan pertama, dan ya karena gua ngerasain sendiri, akhirnya mereka ya biasa aja tidur di sana. Dan yang terakhir, jadi gangguannya itu sering, tapi gangguannya itu tipis-tipis ya teman-teman. Ada gangguan yang kedua, ini yang terakhir, karena kami mau balik ke kota kami. Jadi itu udah masuk 2,5 bulan lah kami tidur di sana. Ya karena mau berpisah dari kota itu, akhirnya kami beli makanan banyak banget khas di sana. Dan ya merayakan selesainya magang, kami bawa makanan itu ke rumah, ke kos kontrakan. Dan seketika karena kami lupa, karena kami ini foya-foya banget dan lagi happy, kami berlima itu lupa kalau ada peringatan kalau nggak boleh makan berlima di kamar belakang. Jadi waktu itu di malam jam 7, bukan jam 7, di malam jam 6 itu sudah maghrib, kami pulang, kami mandi. Jadi mandinya itu 6:30 kami kumpul. Nah kami kumpul di ruang tamu, itu panas kan, akhirnya pindah ke kamar depan, masih panas, itu kami pindah lagi ke kamar belakang. Nah di kamar belakang itu dingin. Kini kami makan berlima, banyak banget makanan. Kini kami ngobrol suka duka magang. Nah cewek-cewek ini biasalah ya, kalau cewek-cewek mengabadikan sesuatu yang berharga atau penuh kenangan. Nah ada salah satu teman gua namanya Ica ya, kita sebut aja. Dia ini bikin kayak video yang nampilin kami berlima secara keliling. Jadi waktu itu dia rekam, banyak banget tuh rekaman. Nah di situ dia nggak lihat langsung hasilnya, tumben. Biasanya si Ica nih nggak mau banget hasil video atau foto dia itu jelek. Tapi di malam itu dia lupa, dan dia langsung aja tuh taruh HP-nya sambil ngecas. Singkat cerita, kami pun selesai nih magang, balik ke kota kami, nyelesain sidang KP atau magang. Dan Ica tiba-tiba di malam setelah selesai sidang itu nelpon kami berempat. Katanya, guys, sumpah gua mau nangis. Ampun, gua minta maaf buat kalian. Gua minta maaf banget. Kami berempat terdiam dong. Kok Ica ngomong kayak gitu? Ada yang salah apa? Akhirnya Ica nih bilang, yuk kita berkumpul yuk. Serius, gue pengen kumpul bersama kalian. Habis teleponan ini, yuk kita kumpul. Di malam itu teleponan jam 7, kami kumpul jam 8 di sebuah cafe. Akhirnya di cafe itu Ica cerita dan nunjukin video-video
yang udah terekam kurang lebih 10 video. Dan video itu berisikan di kami berlima, dan di antara aku dan Aldi ada sosok Poci yang mukanya itu kayak tengkorak, dan itu serem banget. Mukanya itu kayak hancur, hitam. Dan itu bukan satu video tertampil, 9 video. Oh, Poci itu di sana, tetap di sana, dan kami nggak lihat kalau Poci itu di sana di saat itu. Seketika kami terdiam karena kami baru ingat ucapan dari ibu kos itu bilang kalau nggak boleh makan di kamar di belakang. Akhirnya Ica ini ngerasa waktu ke kota kami itu ada yang berat, dan kami mulai khawatir dengan keadaan Ica, takut kenapa-napa. Akhirnya kami nelpon tuh si ibu kos. Bu, kami minta tolong. Bu, kami minta maaf, kami ngelakuin hal yang dilarang. Ibu kos bilang, apa yang dilarang? Kami jelasin kan, Bu, kami lupa kalau nggak bisa makan di kamar belakang. Itu udah peringatan. Kami minta maaf, Bu. Kami punya video, kami diikuti sosok yang mengerikan, Bu. Bu, tolong, Bu. Ini gimana? Ibu kos pun terdiam, dan dia bilang, Nak, anak-anakku, tenang aja. Tetap keyakinan kalian jangan roboh. Sholat 5 waktu. Kalian ada waktu nggak? Kalian balik lagi ke kontrakan ibu untuk kita baca yasinan. Kita berenam aja. Akhirnya kami mutusin untuk meluangkan waktu pergi ke sana. Di kontrakan itu kami membaca surah Yasin dan berdoa di kamar belakang itu, dan berharap gak terjadi apa-apa. Ketika membaca Yasin, itu hawanya dari dingin tiba-tiba normal, kayak keadaan di luar panas. Kami harap itu adalah hal yang memberhentikan hal-hal aneh selanjutnya. Karena ibu kos itu berpesan, ya udah, ini kan sudah diyasinin, kalian tetap percaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melindungi kalian, dan nggak ada terjadi apa-apa. Yakinlah itu. Akhirnya singkat cerita, hingga sekarang keempat teman gue masih dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Dan cerita ini, pengalaman ini, terus ketika kami bertemu itu selalu membekas buat kami jadikan pelajaran. Oke, mungkin itu aja ceritanya. Gua harap cerita ini membuat kalian suka dengan konten dan sesi ini, dan bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Dan untuk kalian yang mempunyai cerita, pengalaman sendiri, pengalaman teman, atau orang-orang lain, itu bisa kalian share di Instagram gua atau di email yang ada di bawah deskripsi ini. Gua harap kalian bisa kirim cerita-cerita kalian, karena gua seneng bacain cerita kalian, dan gua seneng banget kalau kalian aktif. Segini aja. Terima kasih. Gua akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.